Muibi, Iya. kalian pasti pernah ngerasain kan rasanya kelaparan di tengah-tengah perjalanan tapi malam-malam. Iya. Rasanya tuh kalau emang udah lapar banget, pasti setiap ada warung atau tempat makan yang ada di pinggir jalan, pasti kita langsung berhenti kan. Nah, ini sama juga nih, sama apa yang dilakuin dari si pengirim cerita ini. Sebut aja namanya Vicky. Dia cowok ya. Jadi ada satu tengah malam, dia ini baru mau balik ke rumahnya. Tapi di tengah jalan dia tuh kelaparan banget. Makanya pas dia ngeliat ada warung terpal di pinggir jalan, dia langsung mampir nih. Soalnya dari kejauhan juga kelihatan banyak yang makan di sana. Tapi kalian tahu nggak? Warung itu emang rame, tapi ternyata bukan rame orang, Bi. Warung itu tuh rame setan. Pokoknya di situ Vicky ini sebenarnya dari awal udah ngerasa janggal aja sama warung makan ini. Tapi dia ngehnya banget tuh pas udah masuk warung. Nah, yang bikin janggalnya itu, kata Vicky, keramaian orang yang lagi pada makan tuh makannya kayak nggak pakai alat makan, atau yang minimal kan pakai tangan. Mereka itu makannya kayak beneran hewan gitu loh. Jadi kepalanya langsung turun ke arah makanannya gitu. Set. Terus udah gitu, mereka makannya beneran lahap kayak kesetanan gitu. Sampai makanannya tuh pada jatuh berantakan di atas meja. Nah, udah ngelihat hal aneh kayak gini, Vicky malah nggak cabut dari situ karena dia di rumah sendirian. Pasti nggak ada makanan juga tuh dia mikirnya. Jadi dia di situ malah lanjut buat nyari kursi kosong buat duduk. Sampai akhirnya si Vicky ini manggil penjual warung buat mesen. Nah, persis setelah itu baru semua orang yang ada di situ tuh kayak kaget. Bahkan penjualnya juga kaget. Mereka sepersekian detik tuh cuma kaku, terus pelan-pelan pada nengokin kepalanya ke arah Vicky dengan tatapan tajam kosong gitu. Di sini Vicky bingung kenapa dia diliatin terus. Terus katanya abis dipanggil-panggil tuh si penjualnya nggak nyamperin dia buat ngasih menu atau nanya mau mesen apa. Rasanya tuh janggal. Akhirnya dia tuh pelan-pelan berdiri gitu mau cabut. Tapi tiba-tiba si penjual warungnya ini langsung lari ke depan meja Vicky. Langsung naruh mangkok makanan sama gelas minum gitu di atas meja. Tapi kayak agak ngegebrek gitu naruhnya. Terus semua orang yang tadi yang lagi pada makan itu kayak langsung ngeliatin Vicky, terus ngerubungin Vicky. Nah, di sini Vicky coba ngegambarin makanannya dulu ya, Bi. Intinya dia tuh nggak dapet nasi, dia cuma dapat semangkok makanan berkuah kayak rawon. Kuahnya warnanya coklat, terus di dalamnya ada beberapa daging-daging kecil kayak daging ayam, sama ada beberapa dedaunan masuk. Terus buat minumannya itu cuma gelas kecil warnanya merah kehitaman pekat. Vicky di situ sebenarnya udah kayak nolak secara halus sambil mulai jalan mundur buat cabut. Tapi ternyata dia ini beneran dikerubungin dari depan, samping, bahkan belakang dia juga. Jadi kayak ditutupin gitu jalannya. Akhirnya di situ mau nggak mau nggak ada pilihan lain selain dia harus makan. Tapi baru juga beberapa suapan, rasanya tuh bener-bener campur aduk gitu, nggak enak sama sekali. Kuahnya kayak air comberan, terus bau amis darah, sama dagingnya masih alot nggak matang. Karena di sini dia takut muntah, Vicky langsung ngambil minumannya tuh buat diminum. Dan ternyata rasa minumannya itu darah busuk. Tapi ya orang-orang di sekeliling dia tuh cuma senyum lebar sambil ngangguk-ngangguk aja setiap ngeliat Vicky makan, kayak pada seneng gitu. Udah nih si Vicky udah gak berani lagi buat ngelanjutin makanannya. Yang penting dia udah nyoba beberapa suap. Abis itu dia langsung naruh duit, dia bilang makasih, terus langsung cabut lah buru-buru. Dan pas Vicky naik motor lagi ninggalin warungnya, pas Vicky ngeliat ke spion, warung tadi tuh masih ada, cuma jadi kayak terpal gitu aja, bener-bener kosong, gelap, terus kayak udah gak keurus. Untungnya dia bisa sampai ke komplek rumahnya. Dan pas lagi ngelewatin masjid komplek, dia ketemu sama Pak Pendi, marbot masjid di sana. Vicky di situ langsung manggil tuh, "Assalamualaikum Pak Pendi." Di situ Pak Pendi tuh kaget terus langsung ngejawab si Vicky. Tapi sepanjang perjalanan setelahnya, gak tahu kenapa si Pak Pendi ini tuh kayak ngeliatin Vicky bengong sambil kayak baca-baca doa gitu. Udah tuh Vicky sampai rumah, walaupun tadi dia makan beberapa suap, tapi kan rasanya mual gak enak gitu kan. Si Vicky ini beneran langsung lari ke kamar mandi terus muntah. Semua makanan barusan tuh bener-bener keluar semua. Bahkan beberapa daging yang tadi udah dikunyah hancur, tiba-tiba pas dimuntahin, masa bentukannya balik utuh lagi. Aneh anjing. Terus cairan minuman tadi yang pas keluar juga kayak membeku kenyal gitu, kayak darah yang dimasak gitu jatuhnya. Pas Vicky udah bebersih dan mau balik ke kamar, dia kaget nih, tiba-tiba